Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para warga negara Indonesia. Pada saat ini kita sedang dilanda COVID-19. Untuk itu saya akan mencoba membuat tutorial tahapan new normal yang disiapkan pemerintah. New normal itu dibagi menjadi 5 fase. Fase pertama 1 Juni 2020, fase kedua 8 Juni 2020, fase ketiga 15 Juni 2020, fase keempat 6 Juli 2020, dan fase kelima 20 dan 27 Juli 2020. Fase pertama, yaitu tanggal 1 Juni, protokol kesehatannya adalah 1. Semua orang menggunakan masker untuk kegiatan yang dilakukan di luar rumah. Yang kedua, menggunakan dan menyiapkan hand sanitizer. Yang ketiga, setelah kegiatan melakukan cuci tangan. Yang keempat, melakukan jaga jarak atau social distancing sesuai yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan. Yang kelima, menghindari kerumunan. Selanjutnya, pada fase 1 ini masih di dalam fasilitas kesehatan yang ketat. Jadi semua petugas medis masih menggunakan alat bantu kesehatan. Kemudian semua personil juga masih menggunakan masker. Kita masuk ke kondisi yang dapat beroperasi pada tanggal 1 Juni 2020. Yaitu sektor industri. Saya ambilkan contoh adalah industri otomotif, industri kerajinan sepatu atau industri sepatu, dan industri kreatif. Selanjutnya kita lihat sektor jasa. Sektor jasa di sini ada jasa transportasi udara, darat, dan laut. Kita melihat di tayangan ada taksi, ada pesawat terbang, ada kereta api cepat, kemudian ada bis, kemudian ada kendaraan tram maupun kapal dan sebagainya, termasuk kendaraan motor maupun sepeda. Itu sektor jasa. Kemudian dari sektor kesehatan. Dari sektor kesehatan, segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan dapat beroperasi pada tanggal 1 Juni 2020. Kemudian di fase kedua, yaitu pada tanggal 8 Juni 2020, protokol kesehatan maupun peralatannya masih dijaga dengan ketat. Selanjutnya kita lihat
pada fase 2 ini yang dapat beroperasi adalah pasar. Pasar tradisional maupun pasar modern pada tanggal 8 Juni boleh beroperasi. Kemudian retail. Retail di sini adalah orang-orang yang menjual eceran. Jadi jual handphone, jual kartu, dan segala macam. Itu adalah pada tanggal 8 Juni. Kemudian, karena retail-retail tadi sebagian besar itu berjualannya di pusat perbelanjaan, maka pada tanggal yang sama, 8 Juni, maka pusat perbelanjaan juga dapat dioperasikan, dapat beroperasi. Kemudian fase ketiga, tanggal 15 Juni 2020, protokol kesehatan tetap dijaga dengan ketat. Begitu pula dengan alat-alat kesehatannya. Sedangkan yang dapat beroperasi pada fase ketiga ini adalah salon, spa, kegiatan kontak fisik. Kegiatan kontak fisik ini saya ambil contoh adalah gunting rambut. Karena bagaimanapun orang mau gunting rambut, sedikit banyak pasti akan bersentuhan antara barbershopnya dengan pihak pelanggannya. Begitu pula dengan spa, apalagi dengan salon. Masing-masing ini saling bersentuhan. Kegiatan kontak fisik. Pada fase ketiga ini, olahraga outdoor juga diperbolehkan. Pada contoh berikut yang saya siapkan adalah jalan kaki atau lari pagi. Kemudian bersepeda dan lari. Itu adalah olahraga outdoor yang dilakukan perseorangan. Kemudian pada fase 3 ini juga dapat beroperasi sektor kebudayaan. Pada contoh ini adalah penampilan dari Reok Ponorogo. Itu bisa dioperasikan. Begitu pula dengan museum. Museum bisa juga dioperasikan. Selanjutnya masih pada fase ketiga, yaitu sektor pendidikan. Sektor pendidikan pada 15 Juni 2020 sudah boleh beroperasi. Sektor pendidikan ini tidak hanya sekolahan, tetapi kursus-kursus juga merupakan sektor pendidikan. Kemudian masih dalam fase ketiga, dapat beroperasi adalah kegiatan mengumpulkan orang banyak sampai 2-10 orang. Saya ambil contoh masalah pengajian atau arisan dengan jumlah 2-10 orang. Itu bisa dilakukan. Kemudian kita memasuki fase keempat yang berlangsung pada 6 Juli 2020 dengan tetap menjaga protokol
kesehatan maupun alat-alat kesehatan secara ketat. Pada fase keempat, dapat beroperasi adalah kuliner. Kuliner di sini adalah bermacam-macam. Ada restoran, ada warung makan, ada warteg, warsun, segala macam yang terkait dengan kuliner. Kemudian bar, karaoke, segala macamnya yang sejenis itu bisa beroperasi. Tidak lupa pula tempat gym, olahraga, kesehatan juga dapat dioperasikan. Masih dalam fase 4, kegiatan outdoor lebih besar dari 10 orang. Contohnya Car Free Day Indonesia, atau di masing-masing provinsi atau kota-kota besar biasanya sudah ada Car Free Day. Nah, ini boleh dilaksanakan karena ada kegiatan outdoor lebih dari 10 orang. Camping. Camping juga bisa dilaksanakan oleh sekolahan atau kelompok dengan anggota lebih besar dari 10 orang. Yang berikutnya juga proses syuting, pembuatan film. Nah, ini bisa juga dijalankan. Selanjutnya kita masuk ke fase kelima yang dikerjakan pada tanggal 20 dan 27 Juli 2020. Langkah-langkah yang dilakukan di dalam fase kelima itu adalah evaluasi fase 4. Kemudian pada awal Agustus semua sektor beroperasi normal. Jadi pada awal Agustus semua sektor beroperasi normal. Selanjutnya akan dievaluasi secara berkala sampai vaksin bisa ditemukan dan disebarkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share, subscribe. Terima kasih.